ini Kak Siska sangat bersyukur di mana kita boleh bertemu meskipun lewat sekolah minggu online ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Siska punya 2 orang teman loh. Kira-kira siapa ya? Yuk kita kenalan. Elizabeth. Halo teman-teman. Hai teman-teman semuanya. Ini teman Kak Siska namanya Elizabeth. Ya, nama aku Elizabeth teman-teman. Nah, Elizabeth ini punya teman loh. Elizabeth temannya mana ya? Mana tadi ya? Mana ya? Ayo. Mana ya? Hai. Namanya siapa? Nama saya Luko. Oh, namanya Lukas, adik-adik semuanya. Halo Lukas. Halo. Elizabeth dan Lukas, hari ini kita mau memuji Tuhan, siap? Siap. Tapi sebelum itu, Kak Siska mau kita berdoa. Oke, Elizabeth dan Lukas sudah siap ya? Siap. Ayo semuanya kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Elizabeth, Lukas, hari ini siap ya untuk memuji Tuhan? Oke. Adik-adik semuanya kita berdiri, ikutin gerakan guru-guru sekolah minggunya. Kita mau menyanyi. Hari ini harinya Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang sepekan yang sudah kita lewatin, sehingga pada hari ini kita boleh memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, sekali lagi ikut gerakan guru-guru sekolah minggunya ya. Elizabeth, Lukas, masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat. Adik-adik di rumah gimana? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih ya. Oke, kita nyanyi setinggi-tingginya langit ya. Kita nyanyi pujian ini, kita ikut gerakan guru-guru sekolah minggunya. Lebih dalam kasih Yesusku.
Yang belum itu apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Oke, benar sekali, mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang akan disampaikan oleh Oma Kristina. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita dari Oma, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Happy Yaya dan Happy Yeye. Semuanya sudah siap? Bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi Happy Yaya dan Happy Yeye. Ikutin gerakan guru-guru sekolah minggunya ya. Oke? Lukas dan Elizabeth siap? Siap. Oke, kita nyanyikan pujian ini. Shalom, anak-anak yang Oma cintai, anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng. Oma senang sekali pada pagi ini Oma bisa bercerita buat anak-anak yang Oma kasihi, yang Oma sayangi. Sebelum kita mendengar cerita, Oma mengajak kita berdoa dulu, minta pertolongan dari Tuhan ya. Yuk semua diam, gak boleh ganggu teman, tutup mata, kunci tangan. Oma akan mimpin kita dalam doa. Bapa di surga, hamba mau berbagi cerita kepada anak-anak. Sebelum kami meneruskan cerita tentang Engkau, hamba mohon biarlah Tuhan menolong supaya anak-anak bisa tenang mendengar cerita ini tentang Engkau, supaya firman Tuhan ini mereka bisa dengar, mereka bisa simpan di dalam hati mereka, dan mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka. Hamba menyerahkan waktu bercerita ini hanya di dalam nama Yesus yang punya firman. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang Oma ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Semua buka Alkitabnya ya, adik-adik yang bisa membaca, anak-anak yang bisa membaca. Alkitabnya dibuka, kemudian kita baca sama-sama. Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Oke, kalau sudah ditemukan, kita baca sama-sama. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Anak-anak yang Oma kasihi, tema cerita kita pada pagi ini adalah dua jalan kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan jalan kehidupan? Apakah jalan seperti jalan yang kita lewati, jalan raya, dan jalan-jalan yang ada di gang? Yang dimaksudkan dengan jalan kehidupan yaitu cara dan sikap kita menjalani kehidupan ini. Jadi setiap orang menjalani suatu kehidupan dengan waktu yang berbeda-beda.
Nah, jalan kehidupan ini kita bisa jalani selama kita hidup. Tetapi itu tadi, pendek panjangnya perjalanan kehidupan seseorang itu beda-beda. Ada yang sebentar aja, dia hanya masih bayi-bayi atau anak, dia sudah meninggal. Jadi kehidupan kita itu sejak kita lahir sampai meninggal itulah panjangnya perjalanan hidup kita. Ada juga yang panjang umurnya, sudah sejak dia lahir kemudian jadi sudah tua-tua masih hidup, ya itulah. Tetapi semuanya akan menjalani suatu kehidupan. Nah, perjalanan kehidupan setiap kita, Tuhan sudah menetapkan dua jalan, dan dari dua jalan itu kita harus pilih salah satu dari jalan itu. Seperti di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, dua jalan itu yang pertama adalah jalan iblis yang digambarkan jalan yang lebar. Dan dikatakan jalan yang lebar ini banyak yang senang ikut itu, senang pilih jalan yang lebar itu. Kemudian yang kedua jalan Yesus yang digambarkan dengan jalan yang sempit. Dan itu tidak banyak orang yang mau ikut jalan itu. Nah, pada pagi ini Oma mau cerita, mau menjelaskan apa sih, bagaimana sih dua jalan yang harus kita pilih itu. Baiklah, Oma akan jelaskan jalan yang pertama itu, yaitu jalannya iblis atau jalan yang lebar itu adalah jalan menurut kehendaknya iblis. Gampang, kita boleh melakukan kejahatan, tidak dilarang berbuat dosa. Jadi boleh melawan orang tua, boleh kita berkelahi, boleh kita mencuri, boleh juga kita merokok, boleh juga ngelem, ya apa, semua kejahatan itu boleh, tidak dilarang. Iblis itu seolah-olah dia tidak marah untuk segala hal. Jadi kita bebas hidup di sana. Anak-anak yang mau memilih jalan iblis itu, suka-sukanya dia mau main sepanjang hari, tidak taat pada orang tua. Nah, iblis tidak marah, dia suka. Ya itulah jalannya iblis. Dan orang di dunia ini banyak yang pilih itu karena nggak banyak yang dilarang-larang. Bebas mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau mereka jelek-jelekin atau pukul teman, itu juga iblis tidak marah. Tetapi walaupun itu menyenangkan bagi orang yang menjalani jalan iblis itu, kita lihat kemana iblis membawa orang yang mengikuti jalannya. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan jalan iblis itu jelas sekali, tujuannya adalah kebinasaan. Atau pada ujung perjalanan hidup kita akan mati selama-lamanya. Itu artinya kita terpisah dari Tuhan. Kalau kita terpisah dari Tuhan, itu artinya kita tidak bisa masuk surga. Itulah ujung perjalanannya iblis. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Mau pilih jalan iblis? Itu enak, tapi ujungnya adalah kematian selamanya. Selanjutnya jalan yang kedua, yaitu jalan Yesus yang digambarkan sebagai jalan yang sempit, yang tidak banyak orang yang mau lewat situ. Mengapa? Karena nggak sembarang-sembarang. Kalau kita mau mengikut jalan Yesus, kita harus taat kepada keinginannya Tuhan Yesus. Gak boleh kita berbuat dosa terus-menerus kalau kita mau pilih jalan Yesus. Yesus mau kita semua yang memilih jalannya supaya taat kepada kehendak Tuhan. Kebalikan tadi dari jalan yang pertama,
Kita diminta supaya kita menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diminta rajin berdoa, memuji Tuhan, memberi persembahan. Kita harus berbuat baik kepada sesama, tidak boleh merugikan orang lain, mencuri, berbohong, itu kan merugikan teman, melawan orang tua. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi nggak boleh ngamuk-ngamuk sama orang tua. Kalau orang tua larang sesuatu, itu tidak boleh kita melawan orang tua atau menyakiti hati orang tua. Kita juga kalau bantu orang tua nggak boleh ngomel-ngomel, harus dengan sukacita. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita bekerja dengan ngomel-ngomel, marah-marah, bersungut-sungut. Nah, walaupun jalan ini banyak orang yang tidak suka ikut itu karena banyak peraturan-peraturan, banyak yang harus kita taati, tetapi kita lihat kemana Yesus membawa orang-orang yang memilih jalannya. Pada ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jelas sekali di sini kalau kita memilih jalan Yesus, kita akan memperoleh hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu artinya kita akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah dua jalan kehidupan yang harus kita pilih. Gak boleh kita menjalaninya dua-dua, harus pilih salah satu. Kalau kita pilih jalan iblis, berarti itu artinya kita tidak pilih jalan Yesus. Sebaliknya, kalau kita pilih jalan Yesus, berarti kita harus tinggalkan jalannya iblis. Jadi anak-anak, Oma harus pilih yang mana? Jalan yang lebar, awalnya tuh enak-enak, apa aja kita bisa lakukan, tetapi pada akhirnya binasa, mati selama-lamanya. Yang kedua, jalan Yesus, memang kita nggak boleh hidup sembarang-sembarang, maunya kita melakukan dosa dan sebagainya. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya kita akan hidup senang bersama dengan Tuhan, sukacita, tidak ada penderitaan di sana, tidak ada sakit penyakit. Nah, yang mana yang kita harus pilih? Jadi Oma minta anak-anak berdiam sejenak, renungkan. Anak-anak mau pilih jalan yang mana dari dua jalan itu? Jalan iblis tapi mati, jalan Yesus hidup kekal. Nah, itulah cerita kita pada pagi ini. Jadi Oma sangat mengasihi anak-anak seperti Yesus mengasihi anak-anak juga. Tuhan Yesus tidak mau salah satu dari ciptaannya, dari semua manusia di muka bumi ini mengikuti jalan iblis, karena itu sudah pasti mereka akan mati. Dia mau supaya kita memilih jalannya, karena dia menyediakan kehidupan yang kekal, satu kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, sekarang Oma tanya, mau pilih jalan iblis atau jalan Yesus? Oke, anak-anak sudah punya pilihan sendiri kan? Kiranya anak-anak memilih jalan Yesus. Inilah keinginan Oma. Semua anak-anak yang mendengar cerita pada hari ini mengambil keputusan untuk memilih jalan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong anak-anak. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang memilih jalan yang benar, yaitu mengikuti jalan Yesus. Makasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu, cerita yang sudah hamba sampaikan walaupun sederhana. Tuhan kiranya menolong supaya firman Tuhan ini anak-anak bisa mengertinya,
mereka bisa mengambil keputusan pada saat ini Tuhan. Mereka harus memilih dari dua jalan kehidupan ini. Jalan iblis, itu artinya mereka akan binasa bersama dengan iblis di dalam lautan api yang tak terpadamkan selama-lamanya. Memilih jalan Yesus berarti mereka memperoleh hidup yang kekal walaupun banyak penderitaan, tantangan, kesulitan mengikuti Yesus, tetapi pada akhirnya mereka akan memperoleh hidup yang kekal, sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Terima kasih untuk anak-anak yang dengan setia mengikuti sekolah minggu secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menutup seluruh ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.